Dan berapa ratus juta atau mungkin miliaran orang di dunia ini yang berpuasa ketika bulan Ramadan. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan berlimpah selalu untuk teman-teman semuanya. Saya di sini ingin menyampaikan sebuah pendapat ya, teman-teman ya. Jika beberapa dari Anda itu merasa bahwa telat makan itu adalah penyebab Anda sakit, ya. Kita sambil cek ya, teman-teman ya. Kita sambil berlogika deh, analoginya masuk atau enggak gitu ya. Kalau menganggap bahwa orang-orang yang telat makan itu adalah orang-orang yang kena mah gitu ya, sebabnya karena telat makan. Itu cuma berapa jam sih telat makannya? Ya, paling 3 jam, 4 jam, 5 jam gitu ya. Nah, apa bedanya dengan orang-orang yang telat makannya bahkan lebih dari 12 jam? Bayangin teman-teman. Loh, kok bisa mas? Bisa, ada mas, ada. Orang yang puasa tuh mereka telat makan hampir 12 jam. Kalau logika dasar teman-teman ya, bahwa orang yang telat makan ya itu menyebabkan mereka sakit, mah, GERD, bahkan anxiety gitu ya. Harusnya orang-orang yang berpuasa telat makan lebih lama daripada Anda yang cuma 3 jam atau 4 jam. Mereka telat hampir 12 jam, harusnya mereka sakit semuanya. Dan berapa ratus juta atau mungkin miliaran orang di dunia ini yang berpuasa ketika bulan Ramadan. Telat makannya berjam-jam, lebih dari 4 jam teman-teman. 12 jam, 10 sampai 12 jam deh. Dan ternyata mereka sehat-sehat aja. Terus gimana dong dengan hal seperti itu teman-teman? Mungkin Anda masih nggak apa ya, masih mendebatkan itu gitu ya. Ya karena ya telat makan mas, pokoknya gitu kan. Oke ya, pokoknya kenapa? Terus apa bedanya Anda yang telat makan 3 jam sama mereka yang telat makannya hampir 12 jam? Bedanya di mana? Harusnya kalau telat makan cuma 3 jam nggak parah dong. Kenapa Anda telat makan cuma 3 jam gitu kan? Lebih parah dan jauh lebih sakit daripada orang yang telat makannya 12 jam. Dan bahkan yang telat makannya 12 jam itu nggak sakit tapi malah sehat. Malah seger badannya gitu loh teman-teman. Kenapa coba? Rahasianya ya, kalau teman-teman mau memahami itu ada di sini. Kenapa? Ingat nggak kalau kita puasa sebelum tidur ya, ketika setelah selesai salat tarawih gitu ya, kita kan biasanya membaca doa niat berpuasa gitu ya, nawaitu gitu kan ya. Nah, dari situ sebenarnya kita sudah memerintahkan seluruh tubuh kita, seluruh organ tubuh kita ya. Kita udah bilang nih komandannya di sini. Oke, tubuhku ya, semuanya, lambungku, mulutku, lidahku, jantungku, paru-paruku, asam lambungku juga gitu kan. Besok kita puasa ya. Jadi tahan ya, berikan energi Anda ya untuk kita agar bisa kuat berpuasa besok. Gitu. Nah, bedanya dengan orang yang telat makan cuma 3 jam 4 jam, mereka nggak ada niat buat telat makan. Gitu loh teman-teman. Ya, jadi mereka nggak ada niat ya, dan apa yang terjadi itu mengganggu fungsi metabolisme tubuh mereka. Di sini komandannya udah bilang pagi jam 7 harus makan nih. Jam 7 harus makan, tapi Anda makannya jam 11, jam 10. Dan apa yang terjadi itu yang mengganggu kondisi tubuh Anda, dan akhirnya metabolisme tubuh Anda tuh nggak bagus. Akhirnya asam lambungnya naik, kena gejala atau sensasi yang sering Anda rasakan selama ini, mah, GERD, bawaan, anxiety, bahkan psikosomatis juga. Artinya apa gitu kan? Dari situ saja kita bisa membuat sebuah analogi sederhana ya teman-teman. Kalau kekuatan pikiran kita itu luar biasa besar teman-teman. Ya, mindset kita itu menentukan banget terkait dengan kondisi teman-teman sekarang. Coba kalau dari awal ya, teman-teman udah berniat, oke, aku pokoknya sarapan pagi jam 10, pokoknya sarapan pagi jam 11. Anda mungkin nggak akan jadi kondisi kayak gini teman-teman. Nggak sakit-sakitan, nggak kambuhan kayak gitu. Karena Anda nggak pernah niat kayak gitu. Kan gitu ya. Maka sekarang ya, kalau teman-teman pengen bener-bener segera sembuh ataupun dapat progres seperti teman-teman yang ikut mentoring saya gitu kan, saran saya simpel sih, udah nggak usah nyalain soal pola makan deh, makan secukupnya aja, sewajarnya aja ya, nggak usah nyalain soal telat makan lagi. Dan saya yakin 100%, bahkan 1000% deh, sakit Anda tuh bukan sekedar soal telat makan teman-teman. Ada hal lainnya, ada sebab lainnya yang jauh lebih dalam, lebih tinggi, yang lebih mungkin nggak pernah Anda sadari dari hanya sekedar soal telat makan. Mau tahu contohnya? Gini, kenapa Anda telat makan jam 10? Harusnya Anda makan jam 7 pagi. Karena berangkat ke kantornya buru-buru mas, misalkan ada kerja gitu ya, berangkat ke kantor buru-buru nggak sempat makan ya, pas jam 10 kebetulan pas nggak ada kerjaan bisa makan mas. Kenapa Anda berangkat ke kantornya terburu-buru? Karena saya bangunnya kesiangan mas, jadi ya nggak sempet lah sarapan. Oke, kenapa Anda bangunnya kesiangan?
Berarti nggak sholat subuh juga dong. Iya, karena tidurnya kemalaman, Mas. Oke, kenapa Anda tidurnya kemalaman? Karena malam harinya saya begadang, Mas. Kenapa Anda begadang? Ya karena asik aja sih, Mas, nongkrong sama teman-teman, lihat TV atau apapun itu. Nah, kenapa Anda melakukan itu? Ya asik aja sih, Mas. Nah, itu jawabannya, teman-teman. Karena Anda merasa itu asik aja. Nah, kata-kata asik aja ya, siapa yang mendoktrin itu di kepala Anda? Anda kan? Siapa yang mendoktrin itu di pikiran Anda, di mindset bawah sadar Anda? Anda juga kan? Maka telat makan yang Anda lakukan selama ini dan yang Anda salahkan disebab Anda sakit, itu datangnya awalnya dari situ, teman-teman. Diturut dulu. Akarnya tuh dari situ. Nah, sekarang kalau Anda masih mengulangi pola yang sama ya dengan yang sebelumnya yang membuat Anda sakit sehingga telat makan, telat makan sehingga sakit, ya Anda nggak bakal sembuh. Kenapa? Ya akarnya dari awal nggak pernah Anda benerin. Anda sekarang berangkatnya masih siang-siang nggak? Masih. Terus apa lagi? Tidurnya masih kemalaman terus nggak? Masih. Terburu-buru nggak setiap pagi? Masih. Ya gimana mau beres asam lambung Anda? Setiap jam 10 pasti asam lambung Anda juga akan kambuh. Gitu. Akhirnya Anda nyalahin telat makan. Paham ya di sini ya, teman-teman ya? Semoga bisa bermanfaat dan yuk kita mulai berbenah deh, teman-teman, ke diri kita sendiri ya. Salah satu rahasia teman-teman yang ikut mentoring dan yang keren banget dan bahkan saya kadang di luar ekspektasi saya ya, teman-teman, takjub banget gitu kan. Mereka minggu kedua udah mulai puasa, teman-teman ya. Yang dulu nggak berani makan bakso, yang makan pedes kecut, mereka berani makan itu juga. Dan mereka dulu nggak puasa ketika Ramadan, ada yang seperti itu. Sekarang malah puasanya rutin, Senin Kamis bahkan puasa Daud. Nah, seperti apa tahapan untuk bisa mereka untuk bisa melakukan hal seperti itu? Simak di video saya yang berikutnya ya. Salam sehat dan berlimpah selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.